Anda kembali di Indosiar bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mendengarkan keterangan dua saksi mantan petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero Hanung Budia dan mantan Direktur Logistik PT Pertamina Alfian Nasution. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi menjelaskan teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kuasa hukum terdakwa Keri Lingga Nugraha menilai dari keterangan saksi PT Pertamina memang membutuhkan penimbunan BBM sejak awal tahun 2022. Ya, sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan dua terdakwa lainnya terlibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara hingga 285,1 triliun rupiah. Sidak kantor pajak pemirsa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pergoki karyawan sedang olahraga di jam kerja. Purbaya juga mencoba menelepon call center Ditjen Pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jumat pagi. Kedatangannya tanpa banyak pengawalan mengejutkan para pegawai. Situasi menjadi kikuk saat Purbaya berhenti di salah satu ruangan dan menyaksikan sejumlah pegawai perempuan sedang berolahraga pound feet. Selanjutnya, Purbaya juga menelepon call center Ditjen Pajak. Ini dengan Bapak siapa saya yang berbicara? Bapak Purbaya, Mbak. Baik, dengan Bapak Purbaya. Dengan Bapak Purbaya ada yang bisa bantu. Belakangan Purbaya memang kerap mengecek langsung kegiatan para pegawainya. Ia bahkan mengancam akan memecat pegawai yang ketahuan nongkrong di jam kerja. Sementara itu pemirsa, terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hendak push up di depan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya terbirit-birit karena telat dalam acara yang dihadiri Presiden. Ada kejadian menarik saat penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin pagi. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi 13 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Awalnya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang meminta maaf. Kemudian Purbaya hendak melakukan push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Presiden Prabowo menepuk bahunya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu. Karena pajaknya kan naik kencang. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi tinggi ya. Besaran itu maksudnya apa sih? Aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Nah, kemarin push up apa? Waduh, gua udah mau gini. Ini terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan Bapak kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti kita hari Jumat kita update hari Jumat ya. Purbaya pun kemudian mengikuti kegiatan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat dari pengungkapan kasus korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Kejaksaan Agung serahkan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah pemirsa. Presiden Prabowo yang hadir saat penyerahan mengatakan uang tersebut bisa bantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari dua korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna. Presiden apresiasi menteri karena banyak program telah penuhi target. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna. Salam sejahtera bagi di depan jajaran kabinet ya pemirsa, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu para menteri telah datang ke Istana Kepresidenan sejak Senin siang. Dalam rapat Kabinet Paripurna ini, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras menyejahterakan rakyat. Bangsa kita akan aman. Yang pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda